Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irwan dari kelas manajemen kosong malam. Saya dari Fakultas Universitas 17 Agustus Samarinda, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan bagian 3, strategi dan kinerja manajemen sumber daya manusia. A. Pengertian strategi manajemen sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia ialah serangkaian rancangan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Dengan adanya rancangan strategi sumber daya manusia akan berakibat baik untuk perkembangan dan peningkatan kualitas suatu perusahaan dan memiliki daya saing yang kuat. Di dalam suatu perusahaan terdapat sistem tata kelola yang mengatur sumber daya manusia atau bisa disebut manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan upaya atau strategi perusahaan untuk mengatur dan mengelola sumber daya tersebut secara maksimal dengan cara merekrut, melatih, serta memberikan kompensasi kepada karyawan. Menurut Mutiara S. Panggabean, manajemen sumber daya manusia ialah suatu proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian seluruh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa tujuan antara lain: yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, menjamin ketersediaan tenaga kerja baik masa ini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan. Yang keempat, menghindari terjadinya kekurangan maupun kelebihan tenaga pekerja atau karyawan. Selain tujuan, terdapat pula beberapa hal yang harus diperhatikan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, sikap disiplin. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, dapat bekerja sama dengan tim dengan baik. Yang keempat, bekerja sesuai dengan bidang atau keahlian. Yang kelima, memiliki sikap daya saing untuk meningkatkan kualitas diri. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia berkontribusi sangat besar dalam pengelolaan karyawan agar memiliki kinerja yang lebih berkualitas dengan menerapkan beberapa fungsinya antara lain. Yang pertama, perencanaan atau planning. Dalam perencanaan, kebutuhan sumber daya manusia terdapat beberapa rancangan, yaitu menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam suatu unit kerja tertentu, menentukan jenis pegawai yang dibutuhkan, serta menentukan berapa banyak jumlah pegawai yang akan dipekerjakan dalam suatu unit tertentu. Perencanaan perekrutan ini dapat juga disebut pengadaan karyawan. Pengadaan karyawan dilakukan dengan prinsip apa, kemudian siapa, dengan kata lain menetapkan apa saja pekerjaan atau jabatan yang mengalami kekosongan atau dibutuhkan. Kemudian siapa saja yang akan menempati jabatan tersebut. Yang kedua, perekrut atau rekrutmen. Perekrutan adalah atau rekrutmen ialah proses pencarian sumber daya manusia yang dibutuhkan yang dimana dapat mengisi kekosongan jabatan tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, seleksi. Kegiatan ini masih erat hubungannya dengan proses rekrutmen dalam rangka mencari sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab. Proses seleksi ini bertujuan untuk menentukan karyawan yang sesuai dari beberapa kandidat yang tersedia dari proses rekrutmen. Proses seleksi ini terdiri dari penerimaan CV atau kurikulum vitae. Kemudian kandidat yang memenuhi kriteria perusahaan akan dipanggil untuk melakukan sejumlah tes. Divisi HR akan memberikan beberapa tes seperti tes tertulis, wawancara, atau proses uji seleksi lainnya sebelum karyawan tersebut diterima di perusahaan. Yang keempat, orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Orientasi ialah proses perkenalan tempat kerja, pekerjaan apa yang akan ditempati, dan posisi apa yang akan dijabat, serta pengenalan struktur dalam perusahaan. Kegiatan orientasi ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan. Yang kedua, memperkenalkan tugas seorang karyawan. Yang ketiga, memperbaiki ekspektasi karyawan akan pekerjaannya. Yang keempat, memperbaiki performa karyawan, meminimalisir pengunduran diri. Pelatihan ialah proses pembelajaran untuk melatih pegawai mendapat keahlian, pengaturan, konsep, serta sikap yang mampu meningkatkan kinerja pegawai. Sedangkan pengembangan ialah proses peningkatan kemampuan pegawai yang dilakukan di lingkungan kerja. Yang kelima, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ialah kegiatan membandingkan kinerja karyawan dalam satu periode sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama.
Dalam evaluasi kinerja ini terdapat kegiatan platform dalam pemantauan yang membantu untuk mengevaluasi calon karyawan atau karyawan terpilih. Divisi HR telah memiliki standar tertentu untuk mengevaluasi karyawan. Dengan kegiatan evaluasi kinerja ini, karyawan diharapkan dapat memperbaiki kesalahan dan belajar agar dapat melakukan pekerjaan dengan cermat, baik, benar, dan cepat. Yang keenam, penghargaan, promosi, transfer, penurunan pangkat. Penghargaan merupakan hasil dari kontribusi pegawai kepada sebuah perusahaan atau organisasi yang tujuannya ialah untuk mempertahankan kinerja pegawai atau mempertahankan produktivitas pekerja. Terdapat pula promosi yang diberikan kepada pekerja yang dinilai mampu bekerja lebih baik dan dinilai memiliki potensi yang lebih baik dari tingkat jabatan yang dimiliki saat ini, yang tujuannya untuk menyesuaikan kemampuan pekerja dengan pekerjaannya. Lalu ada pula transfer atau mutasi dilakukan saat kinerja pekerja dinilai kurang tepat dengan posisi yang dijabatnya dan harus dipindahkan ke lokasi atau jabatan yang lainnya lebih sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang ketujuh, perintegrasian. Perintegrasian ialah kegiatan menyatukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan dengan tujuan terciptanya kerjasama yang saling memberikan kepuasan. Usaha ini dilakukan dengan melalui hubungan antar manusia, motivasum, kepemimpinan, kesepakatan kerja bersama, dan kolektif bargaining. Yang ke-8, pemeliharaan atau maintenance. Ialah usaha meningkatkan dan mempertahankan kondisi mental, fisik, sikap karyawan agar tetap loyal pada perusahaan dan bekerja secara produktif. Yang ke-9, pemberhentian. Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja terjadi pada seorang karyawan karena karyawan tersebut melakukan hal yang melanggar norma-norma atau peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga dengan terjadinya pemberhentian berakhirnya ketertarikan kerja karyawan terhadap perusahaan.